Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Dipicu sengketa lahan, ribuan warga desa Buk-Buk mendatangi Majelis Desa Adat di Jalan Ngurah Rai, Karangasem. Sejumlah warga desa Sudaji, Kecamatan Sawan, mendatangi Kejaksaan Negeri Buleleng untuk menuntut penuntasan kasus korupsi dana desa. Nikmati keunikan restoran, menghadirkan suasana pedesaan zaman dulu. Ribuan warga desa Buk-Buk mendatangi Majelis Desa Adat di Jalan Ngurah Rai, Karangasem pada akhir pekan lalu. Warga datang menyampaikan sejumlah permintaan kepada Majelis Desa Adat karena terjadi perselisihan di antara mereka terkait pemilihan klien adat. Kedatangan mereka dijaga ketat personil Polres Karangasem yang memastikan aksi protes berjalan damai dan tak mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personil berjaga-jaga di 3 titik, diantaranya di lapangan Tanah Aron yang digunakan titik kumpul warga, di kantor Majelis Desa Adat dan di kawasan Neamo, lokasi yang sempat menjadi konflik antar kelompok masyarakat. Pola pengamanan di Buk-Buk yang saat ini masih bersifat dinamis dan berkembang, tentunya kita selaku personil abdi negara Polres Karangasem dalam hal ini selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam hal ini melakukan pengamanan kegiatan warga di Desa Buk-Buk yang kita hadir di sana memberikan himbauan agar warga tidak melakukan pelanggaran hukum, wujudkan keamanan ketertiban khususnya di desa karena kita tahu bahwa warga merupakan fondasi fundamental untuk membangun desa untuk menjadi lebih sejahtera dan makmur. Konflik antar warga desa Buk-Buk dipicu sengketa tanah adat. Sebagian warga mendukung tanah disewakan ke pihak asing untuk dijadikan resort atau hotel, sementara sebagian lagi menentangnya karena tidak transparan. Selain itu, konflik di antara mereka juga disebabkan persoalan kepemimpinan atau klien desa adat yang tidak jarang memicu kerusuhan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Saat ini tim investigasi Universitas Udayana tengah memeriksa sejumlah saksi terkait kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Udayana. Salah satu saksi yang turut diperiksa adalah dosen pembimbing skripsi korban. Karena beredar isu, korban stres lantaran tekanan skripsi yang saat ini tengah disusun korban. Menurut keterangan dosen pembimbing, korban selama penyusunan skripsi tidak mengalami kendala karena baru berjalan selama 20 hari dan 2 kali menjalani bimbingan skripsi. Sosial media yang menyatakan bahwa almarhum meninggal karena tekanan dalam penyusunan skripsi. Bahwa kami telah melakukan klarifikasi langsung kepada dosen pembimbing skripsi almarhum. Berdasarkan keterangan yang kami terima, proses bimbingan skripsi secara formal baru berjalan sekitar 20 hari dan telah dilakukan pembimbingan sebanyak 2 kali. Proses bimbingan berjalan dengan baik, sangat komunikatif, dan dosen pembimbing selalu mengakomodir topik yang diajukan almarhum. Jadi dari keterangan dosen pembimbing, kami sudah memeriksa juga dosen pembimbing dan tidak ada catatan ataupun keluhan almarhum selama proses bimbingan. Sampai saat ini polisi memeriksa 19 orang saksi untuk mengungkap penyebab kematian Timothy Anugrah Saputra. Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lobi gedung FISIP. Namun CCTV lantai 4 lokasi terakhir korban sebelum jatuh tidak terlihat visual korban karena blind spot atau titik buta yang tidak merekam posisi korban saat itu.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Hampir sepekan berlalu, penyebab kematian Timothy Anugrah Saputra hingga kini masih penuh tanda tanya. Mahasiswa dan pengajar Universitas Udayana masih menduga-duga dan mencari tahu penyebab mahasiswa semester 7 tersebut terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Sebagian mahasiswa tidak hanya terkejut dengan peristiwa tersebut. Mereka juga berduka dan menyampaikan rasa simpati mendalam untuk mendiang. Sebagian mengirimkan karangan bunga sebagai ungkapan duka dan kehilangan. Anggita Sekar Ayu, salah satu adik kelas korban, terkejut dengan kematian Timothy yang tragis. Namun dia mengaku tidak mengenal sosok korban secara personal. Karena ya pengen aja sih dan kayak sebagai tanda berkabung aja karena beritanya saya juga dengar dari saudara saya yang pertama kali tahu ya. Tapi kenal sosok sama Enggak, saya nggak kenal sama sekali. Sebenarnya kita kaget banget, apalagi waktu itu beberapa dari kita ada yang nggak kelas di jam tersebut. Yang pasti sih harapannya biar nggak ada lagi kejadian seperti ini ya. Itu sih. Banyak yang menduga salah satu penyebab kematian Timothy adalah perundungan atau bullying di lingkungan kampus. Sebagian lagi menyangkal, menurut mereka Timothy adalah mahasiswa yang cerdas dan komunikasinya berbobot, sehingga kecil kemungkinan menjadi korban perundungan. Polisi saat ini masih menyelidiki kematian Timothy Anugrah Saputra dan hingga kini belum ada saksi yang melihat korban jatuh dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.